insya Allah rezekinya tidak akan pernah terputus. Akan saja ada kemudahan dari segala penjuru, akan saja rezeki membanjiri kita, akan datang dari segala arah secara tidak terduga. Karena apa? Karena hari itulah. Karena pada hari Sabtu itulah Nabi Adam alaihissalam itu memulai aktivitasnya pertama sekali mencari rezeki itu di hari Sabtu. Jadi Abah sarankan pada hari Sabtu itu minimal membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 13 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi di channel Jalan Surga ini, tentunya masih dengan diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan serta kenikmatan juga karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun tentunya. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya tak lupa sebelum kita lanjutkan, Gusti selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah kita terlebih dahulu untuk menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau alam cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Tema kita pada kesempatan kali ini yang akan Gus bahas adalah nilai atau keistimewaannya hari Sabtu. Mungkin hari ini sangat jarang atau bisa jadi tidak saudara-saudara sadari, karena yang kita tahu biasanya hari penghulunya hari itu adalah di hari Jumat dan sebagainya. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga di hari Senin, karena apa? Hari Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, pada kesempatan kali ini, saudara, sedikit akan Gusli berikan pemahaman. Kenapa? Untuk pada tema ini kita bahas pada hari Sabtu, ya. Karena yang mana kita ketahui hari Sabtu ini, jika seandainya saudara nanti paham, tahu dengan apa yang nantinya Gusli sampaikan ini, insya Allah, jika amalan atau doa ini akan dibacakan atau akan dilaksanakan atau dipraktekkan, insya Allah akan segera bisa mengubah segalanya dalam bentuk kehidupanmu saat ini. Yang mungkin saat ini taraf perekonomian sedang lemah, rendah, bisnisnya berantakan, rumah tangganya berantakan, sakit dan penyakit yang tidak kunjung sembuh, dan berbagai tertimpa masalah musibah, apapun itu, dalam seputar tentang problem kehidupan. Insya Allah nanti Gusti akan jelaskan, mohon dipahami lebih dahulu. Seperti biasanya sebelum kita mulai, mohon dipahami, jangan membiasakan untuk menonton atau mendengarkan audio atau video itu dengan cara di skip-skip atau dilompat-lompat, supaya tahu dari dasarnya. Apa sih keistimewaannya hari Sabtu sampai dibahas seperti ini. Nah, dimana saudaraku harus mengetahui ya dari sejarah. Artinya pada hari Sabtu ini adalah hari pertama, ya. Hari pertama itu di hari Sabtu Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa itu menjalani hidup berumah tangga secara lahiriah, ya layaknya seperti kita manusia biasa. Itu di hari Sabtu. Penyebabnya bagaimana? Nah, di dalam banyaknya hadis itu mengatakan bahwa Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa ini diturunkan dari surga ke muka bumi pada hari Jumat, ya. Pada hari Jumat, kira-kira itu kurang lebih 1 atau 2 jam sebelum
masuknya waktu sholat Jumat. Nah, perkiraannya di situ. Nah, dan mereka ini diturunkan secara terpisah, jadi tidak bersamaan. Nah, kemudian setelah berpisah beberapa tahun, akhirnya mereka dipertemukan kembali atau berjumpa ya. Bertemunya di hari apa? Di hari Jumat setelah mereka melepaskan lelah karena sudah sekian tahun tidak bertemu. Nah, jadi artinya mereka ini melepaskan lelah di dunia ini selama satu malam ya, setelah berpisah bertahun-tahun. Nah, kemudian pada hari Sabtu paginya itulah dimulainya Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa memulai secara lahiriah hidup berumah tangga layaknya kita sebagai manusia biasa ya. Dan pada hari Sabtu itulah Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa ini bersenggama ya, layaknya berhubungan seperti suami istri, seperti manusia pada umumnya ya. Nah, semenjak mereka dinikahkan di alam surga, lalu diturunkanlah secara terpisah di muka bumi. Nah, itu historinya. Jadi perlu saudara-saudaraku pahami, bagi anak cucu Adam alaihissalam bahwasannya hari Sabtu ini adalah hari pertama kalinya Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa hidup secara lahiriah berumah tangga ya. Artinya begini, kalau dalam bahasa sekarang nih, menikahnya itu di hari Sabtu ya. Dan pada hari Sabtu itulah Nabi Adam alaihissalam ini memulai berhubungan ya, berhubungan badan atau bersetubuh atau bersenggama suami istri ya, layaknya kita sebagai manusia biasa. Nah, di sini makanya sebaiknya bagi orang-orang yang sudah berumah tangga itu akan lebih baik atau lebih bagus membaca doa akasa walaupun hanya satu kali ya. Membaca doa akasa ini biasakanlah setiap pada hari Sabtu walaupun hanya satu kali ya, pada hari Sabtu. Nah, maka insya Allah barokat pertama kali dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa ini berumah tangga pada hari Sabtu ini, dan pertama sekali pula secara manusiawi Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa bisa menjalankan bersenggama layaknya manusia biasa. Artinya, bagi siapa saja yang membaca doa kasah pada hari Sabtu, nah, itu dimulai dari hari subuh sampai malam. Ya. Dari mulai subuh sampai malam sebelum jam 12 malam. Artinya tidak harus full waktunya, yang dimaksud adalah waktunya. Dari subuh itu sampai jam 12 malam kita bisa pilih waktunya. Mau jam berapa sempatnya. Cukup hanya baca satu kali. Ya. Maka mujizatnya insya Allah barang siapapun membacakan doa kasa ini yang sudah Gus sebutkan tadi, insya Allah rumah tangganya mereka tidak akan terpisah selamanya sampai bercerai nyawa seperti rumah tangganya Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa. Jadi itu nilai kelebihannya. Artinya begitu kita menjalin hubungan, kita sudah berumah tangga, jika doa kasah ini dibacakan dalam satu kali, terhitung mulai dari setelah sholat subuh sampai waktunya jam 12 malam itu terakhirnya, itu dibacakan satu kali saja, insya Allah maka rumah tanggamu nantinya akan menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, dan hanya mautlah yang bisa memisahkan kita. Artinya insya Allah tidak akan ada perceraian dalam hidup mereka. Selama mereka berumah tangga tidak akan bercerai, dan akan bercerainya hanya terpisah karena usia kita sudah tutup atau meninggal dunia ya. Itu kelebihannya. Dan di mana kelebihannya dari selain daripada itu, orang-orang yang membaca doa akasah pada hari Sabtu ini walau hanya satu kali, bismillah akan dikuatkanlah syahwat zakar dan kemaluannya. Tentu saja kekuatan zakar ini yang dimaksud hanya untuk yang sudah berumah tangga, yang sudah bersuami istri ya, itu dipahami. Nah, terus kejadian goib yang hari Sabtu ya, yang sangat universal. Hari Sabtu ini begini saudaraku, hari Sabtu ini adalah hari di mana iblis laknatullah ya, paham ya, iblis laknatullah
melancarkan aksi menggoda dan menghancurkan Adam juga ibunda Siti Hawa dengan berbagai cara. Mereka memulainya, artinya iblis, setan yang terkutuk itu mulai menggoda kita, anak cucunya Nabi Adam, umat manusia ini, dimulainya pada hari Sabtu juga. Kok bisa ada iblis? Nah, jadi begini artinya, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa itu diturunkan ke muka bumi pada hari Jumat, ya, seperti yang sudah Gus sampaikan di awal tadi, 1 atau 2 jam sebelum memasuki sholat Jumat. Dan kemudian pada hari Sabtu, pada hari berikutnya yaitu hari Sabtu, di mana Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa ini memulai segala-galanya mengawali kehidupan di dunia ini, diturunkanlah juga iblis dari surga itu ke muka bumi tepat juga pada hari Sabtu, ya. Jadi artinya pada hari Sabtu itulah pertama kalinya iblis melampiaskan sakit hatinya kepada Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa sampai sekarang. Nah, itu artinya pembalasan sang iblis, laknatullah atau iblis yang terkutuk atau setan apapun itu, wajar saja kalau hingga detik ini menggoda umat manusia, terutama anak cucu keturunan Nabi Adam. Itu memang sudah menjadi sumpahnya. Itu wajib diketahui, ya. Dan yang perlu diketahui lagi, keistimewaan di hari Sabtu ini adalah apa? Di hari Sabtu ini jugalah pertama kalinya Nabi Adam itu mencari rezekinya untuk menafkahi anak dan istrinya. Nah, ini mungkin yang membuat penasaran saudaraku. Kenapa anak dan istrinya? Bukankah istrinya saja? Atau hanya ada Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa saja? Kok ada anaknya? Nah, jadi begini saudaraku. Sebetulnya, ya, ibunda Siti Hawa ini sudah mengandung janin semenjak di surga sebelumnya. Artinya sebelum diturunkan ke muka bumi, ibunda Siti Hawa ini sudah memang mengandung di dalam rahimnya dari Nabi Adam. Sebab musabab mengandungnya ibunda Siti Hawa ini karena mereka, ya, Nabi Adam ini memakan buah kuldi, ya. Maka dari itu bagi siapa saja yang mau membaca surah Al-Fatihah sebanyak 13 kali, ya, gue ulangi, barang siapa saja yang mau membaca surah Al-Fatihah sebanyak 13 kali, minimal, ya, minimal 13 kali pada hari Sabtu, dan mulai subuh sampai jam 12 malam, maka insya Allah rezekinya tidak akan pernah terputus. Akan saja ada kemudahan dari segala penjuru, akan saja rezeki membanjiri kita, akan datang dari segala arah secara tidak terduga. Karena apa? Karena hari itulah, karena pada hari Sabtu itulah Nabi Adam alaihissalam itu memulai aktivitasnya pertama sekali mencari rezeki itu di hari Sabtu. Jadi Abah sarankan pada hari Sabtu itu minimal membaca surah Al-Fatihah itu sebanyak 13 kali. Lebih bagus, lebih banyak, akan lebih dahsyat hasilnya tentunya, ya. Jadi sudah paham, ya, saudaraku, sampai di sini. Nah, artinya begini, hari Senin adalah hari juga yang mulia di mana junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke dunia ini. Namun satu hal yang sering terabaikan oleh kita, kapan manusia itu pertama sekali diturunkan ke muka bumi dan bagaimana historinya, bagaimana sejarahnya. Inilah yang sudah Gusri sampaikan tadi. Maka dari itu, saudaraku, biasakanlah untuk memulai segalanya hal baik itu dimulai dari hari Sabtu, ya. Seperti yang sudah Gusri sampaikan tadi. Biasakanlah setiap hari Sabtu itu membaca surah Al-Fatihah sebanyak minimal 13 kali. Lebih banyak lebih bagus. Nah, dan yang kedua, karena di hari Sabtu itu pula lah iblis laknatullah atau setan yang terkutuk tadi mulai menggoda, mengusik, meneror manusia, terutama anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya termasuk kita semuanya ini adalah anak cucunya Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Nah, di hari Sabtu itu mulai setelah sholat subuh itu hingga sampai jam 12 malam nanti, pilih waktunya yang tepat yang mana. Apakah mau setelah sholat subuh atau paginya atau siangnya atau sorenya atau malamnya, intinya sebelum jam 12 malam minimal bacalah ayat kursi itu 11 kali, ya. Kenapa ayat kursi dibaca 11 kali?
Karena jika kita awali di hari Sabtu, maka insya Allah 40 tahun berikutnya dari setelah hari Sabtu kita bacakan ayat kursi 11 kali tadi, kita akan terjaga, akan terlindungi dari kejahatan setan dan para iblis laknatullah yang akan menyesatkan dan menghancurkan kita. Nah, itu faedahnya atau manfaatnya surat ayat kursi tadi kalau kita baca 11 kali di hari Sabtu. Dan jika kita ingin memulai segala usaha, segala sesuatu akan lebih baik itu dimulai pada hari Sabtu. Contohnya kita mau membangun bangunan rumah, mau mulai pondasi, mulai membentuk usaha, mau mulai berdagang, mulai dalam apapun itu. Awali dengan bismillah 13 kali tadi, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi 11 kali tadi, ya, Al-Fatihah tadi, kemudian ayat kursi, kemudian baru mulai aktivitasnya di hari Sabtu. Insya Allah, jika itu saudaraku praktekkan, walaupun ini hanya sifatnya sepele dan hanya perlu dilakukan 1 minggu sekali, tapi insya Allah akan bisa menyelamatkan saudaraku dari kesempitan rezeki, dari kesusahan hidup, dari godaannya setan terkutuk, dari perceraian hidup. Nah, artinya banyak nilai atau manfaat, keunggulan atau kelebihan dari Sabtu ini kalau saudaraku mau menerapkan. Kembalinya ke diri kita masing-masing, ya. Karena apa? Pada hakikatnya jodoh bala mau rezeki itu ketentuannya hanya pada milik Allah, bukan milik kita. Tapi namun begitu kita sebagai manusia, kalau kita tidak menjalankan namanya syariat atau ikhtiar, ya tentu saja kan sia-sia. Sama saja kita berdoa meminta uang, tidak mungkin jatuh dari langit langsung. Artinya harus ada bentuk namanya ikhtiar atau usaha, ya. Syariatnya harus kita jalankan. Nah, di sini kita kan menginginkan supaya rumah tangga kita tentram, damai, aman, sejahtera, rukun, romantis, ekonominya atau taraf perekonomiannya lancar, rezekinya lancar, diberikan kesehatan. Dan harapan kita semuanya tentunya dalam mengarungi dalam bakal rumah tangga itu tidak ada satupun, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, laki-laki atau perempuan, tidak pernah mimpi sekalipun sebelum kita menikah pada hari nikah pertama itu, saya ingin bercerai 5 tahun lagi, saya ingin bercerai 10 tahun lagi. Tidak ada kata-kata itu. Di batin pun jelas tidak. Karena mereka berkomitmen dengan satu prinsip. Inilah pernikahan saya dan saya berharap semoga inilah pertama kalinya saya menikah dan terakhir kalinya saya menikah. Artinya hanya maulah yang bisa memisahkan kita. Tapi faktanya sekian bulan pisah, sekian tahun cerai, ya, dan sebagainya. Nah, insya Allah saudaraku dengan beberapa ilmu pengetahuan sedikit ini yang Gus sampaikan ini bisa bermanfaat. Artinya apa? Supaya rumah tangga kita tidak mengalami namanya keretakan atau perceraian hingga akhir hayat kita. Amin. Baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, Gus rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa Gus mengingatkan kepada saudaraku terutama yang baru singgah, baru mampir atau baru menemukan video atau audio di channel Jalan Surga ini, mohon keikhlasan hatinya. Silahkan untuk membantu membangun dan membesarkan channel ini supaya bisa bermanfaat ke depannya dengan cara menekan tombol subscribe, ya. Dan silahkan bagikan video ini kalau dirasa bermanfaat kepada saudaraku yang di luar sana. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang sudah punya anak, menantu, kirim sebanyak-banyaknya, ini amanah Abah, kirim sebanyak-banyak video dan audio ini supaya didengar oleh anak-anakmu, ya. Kita sebagai orang tua harapannya supaya anak-anak kita hidup menjalani hidup rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Kan begitu harapan kita. Baiklah, kurang lebih mohon dimaafkan jika ada dalam penyampaian ini ada salah khilaf, salah kata dalam salah ucapan, mohon dimaaf pada ilahi dan batin. Dan tak lupa juga gue ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Bersarapan Gusli ini bisa dipraktekkan dan semoga bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.